Sesaat lagi Anda akan menyimak Dialog Eksklusif. Dibahas tuntas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Hanya di Akjaya TV, aktual, menginspirasi. Ya, negara kita adalah negara restart ya. Restart bukan negara Marstart. Restart itu artinya bahwa semua persoalan apapun yang ada di Republik itu harus by the law, harus berdasarkan hukum ya kan. Tidak boleh ada suatu kekuasaan, kebijakan apapun sifatnya yang keluar dari koridor hukum itu sendiri. Nah, terkait dengan hukum ini sebagai negara restart, maka baik itu sifatnya hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis itu semuanya kita sudah telah tersusun sedemikian rupa. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada para penduduk-penduduk kita yang telah meletakkan fondasi pembangunan hukum di Republik ini. Saya pikir itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dari sisi pembangunan hukumnya, hanya saja persoalannya adalah kita dalam tataran implementasi hukumnya yang masih perlu ada terus-menerus dilakukan evaluasi. Jadi bukan persoalan bagaimana hukumnya tertulisnya, tetapi adalah bagaimana persoalan implementasi dari hukum itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebaik apapun hukum itu atau undang-undang itu diformulasikan dengan baik, maka ketika itu tidak dilaksanakan oleh pelaksana hukum, penegakan hukum itu tidak baik, maka otomatis hukum itu sendiri, undang-undang sendiri tidak akan baik itu. Nah, juga sebaliknya ketika walaupun undang-undang itu juga kurang baik, tetapi ketika itu dirumuskan atau dilaksanakan, ditegakkan oleh penegak hukum yang baik, maka akan menjadi baik. Ya, jadi memang suatu hal yang sangat sekali, apalagi dalam konteks penegakan hukum ini kita berharap ada yang disebut dengan 4 pilar penegakan hukum di Republik kita ini, antara lain adalah jaksa, hakim, kepolisian, dan pengacara itu sendiri yang dikatakan sebagai 4 pilar dalam penegakan hukum. Nah, keempat komponen ini mesti harus satu kesatuan memiliki suatu pandangan yang sama bagaimana supaya hukum di Republik ini tetap tegak atau eksis ya kan, sehingga dalam tatanan kehidupan masyarakat kita yang ingin menciptakan suatu masyarakat yang baldatun thayyibatun dalam dalam konteks Islam, dan konteks itu adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi toto tentang kata raharjo, masyarakat yang sejahtera, yang makmur, yang tentu berdasarkan Pancasila itu sendiri. Nah, tentu saja dalam konteks inilah maka semua program-program pemerintah apapun bentuknya itu harus selalu bermuara kepada hukum itu sendiri, undang-undang sendiri. Nah, apalagi pemerintah kita ini sama sekali mesti harus dalam memformulasikan sebuah kebijakan, dia harus melihat landasan-landasannya, landasan hukum itu sendiri, kemudian juga bagaimana landasan sosiologisnya. Sebab bicara hukum ini tidak hanya semata-mata kita bicara hukum yang tertulis, tetapi ada juga hukum-hukum yang tidak tertulis yang di masyarakat kita dinyuti oleh masyarakat kita, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan hal-hal yang memang sangat urgen berlaku di masyarakat. Nah, itu jadi harus mendapatkan suatu perhatian yang serius dari aparat penegak hukum, juga termasuk pemerintah sendiri, lembaga eksekutif yang mengeksekutor berbagai macam kegiatan-kegiatan di negara kita dalam konteks untuk menciptakan masyarakat yang makmur itu tadi. Bagaimana dengan pengawasan dari para penegak hukum sendiri dalam mengawasi berbagai penegakan hukum di wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat? Iya, saya melihat masih banyak yang kebincangan ya. Jujur saya katakan kita masih banyak hal yang mesti harus kita perbaharui bersama. Nah, tentu saja dalam hal ini masyarakat pun tidak boleh tinggal diam ya kan. Jadi kawan-kawan media juga harus selalu mengangkat persoalan itu, sehingga tidak bermaksud kita untuk membenci atau segala macam sifatnya yang negatif, tapi dalam konteks kita untuk memperbaharui itu sendiri. Bagaimana supaya ke depan penegakan hukum akan menjadi baik ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana penegakan hukum khusus di Kalimantan Barat, saya pikir masih banyak hal yang harus kita evaluasi, dan kita berharap aparatur-aparatur yang berwenang untuk itu terus melakukan evaluasi kinerja dari aparatur itu sendiri dengan prinsip unending improvement, perbaikan-perbaikan tanpa akhir gitu ya. Sebab bagaimanapun juga yang namanya penegakan hukum itu ada istilah itu the power tend to corrupt. Manusia itu cenderung untuk menyimpang, apalagi kekuasaan. Ketika orang berkuasa itu maka ada kecenderungan dia menyimpang. Nah, untuk itulah maka perlu ada kontrol ya kan, dari masyarakat, dari media dan sebagainya. Nah, dengan kontrol ini maksudkan supaya para penegak hukum kita ini tetap tegak lurus pada rel yang telah ditentukan seperti itu. Jadi untuk di daerah kita Kalimantan Barat ini masih banyak persoalan yang mesti harus kita benahi bersama. Baik, kembali tema yang kita langsung pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama di pihak swasta. Nah, masyarakat yang menginginkan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, yang sedang melakukan pembangunan jembatan melalui satu
yang saya maksudkan pelatihan. Nah, bagaimana konteks pengawasan itu sendiri? Maksudnya Kapuas 1 ya? Ya, jembatan duplikat Kapuas 1. Ya, dengan anggaran 276 miliar. Ya kan, dengan panjangnya itu lebih kurang 430 meter. Nah, itu dianggarkan dengan multi years selama 3 tahun, diharapkan tahun 2024 itu nanti selesai semua, ya kan. Nah, tentu saja ini menjadi harapan masyarakat yang sebenarnya sudah cukup lama harapan ini. Jadi mengapa demikian? Karena memang jembatan itu merupakan koneksitas antar dua wilayah dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap distribusi barang dan orang. Nah, ketika kita bicara jembatan itu tadi, maka itu kan bicara tentang bagaimana persoalan perekonomian dan sebagainya. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat penting sekali, sangat urgen, dan kita sebagai warga Kalimantan Barat sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR ya kan, yang telah mengalokasikan dana itu, dan sekaligus juga kita berharap untuk DPR RI kita dapil Kalimantan Barat ini, DPD juga demikian, untuk bersinergi tentu saja bagaimana untuk mendorong supaya pembangunan duplikat jembatan Kapuas 1 ini bisa segera terselesaikan. Sebetulnya masyarakat kita berharap kalau bisa jangan dipercepat lah, jangan sampai tahun 2024 itu terlalu lama. Kenapa? Karena ini memang sangat dibutuhkan. Nah, dalam konteks ini percepatan tidak berarti kita mengabaikan hal-hal yang sangat urgen itu tadi. Nah, kita lihat untuk jembatan Kapuas 1 itu sendiri itu dibangun tahun 82, tentu daya beban itu sudah mulai menurun. Nah, itu juga perlu ada evaluasi jangan sampai terjadi korban dan sebagainya di situ. Nah, jadi dalam konteks pembangunan jembatan Kapuas 1, duplikat jembatan Kapuas 1 ini dengan anggaran 267 miliar itu dengan multi year sifatnya di tahun 2024 selesai, dan tentu ini membutuhkan sebuah pengawasan. Pengawasan ini tentu tidak hanya pengawasan dari aparat penegak hukum saja, tapi juga pengawasan dari semua komponen masyarakat kita yang ada di Kalimantan Barat ini, terutama karena bicara jembatan ini bukan hanya kepentingan masyarakat Kota Pontianak, sebenarnya ini adalah kepentingan masyarakat Kalimantan Barat secara umum gitu ya. Nah, maka perlu ada pengawasan. Nah, kita lihat bahwa proses tender sudah berjalan dan kita sangat bersyukur proses tender informasinya tidak ada persoalan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada persoalan hukum akibat dari proses tender itu sendiri. Kemudian pembebasan lahan juga sudah berjalan dengan baik, walaupun ada 1-2 barangkali yang belum tertuntaskan, ya itu hanya mungkin masalah teknis saja barangkali, tapi saya yakin bahwa untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar itu tadi. Nah, ini sekali lagi saya katakan perlu ada pengawasan yang lebih intensif dilakukan oleh masyarakat dan kawan-kawan media dan sebagainya, selain juga lembaga-lembaga resmi untuk melakukan pengawasan itu sendiri. Nah, dan walaupun ini anggaran dari pusat, tidak berarti DPRD provinsi, DPRD kota, ini Kota Pontianak ini karena berada di Kota Pontianak, tidak berarti kawan-kawan diam diri gitu ya. Dan kawan-kawan DPRD provinsi dan DPRD kota juga punya kewenangan juga dan punya kewajiban juga untuk melakukan kontrol agar pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Nah, kita berharap supaya ini bisa berjalan dengan baik, dan ini tentunya dari awalnya ketika memformulasikan sebuah kebijakan publik itu antara kepentingan masyarakat, tentu ini sudah ada hitung-hitungannya terkait dengan apakah ada regulasi yang dilanggar dan sebagainya. Ini sudah ada kajian-kajian tersendiri tentunya dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi kajiannya bukan kajian secara teknis bagaimana jembatan itu kuat, tapi kajian juga di sisi aspek hukumnya juga demikian, bagaimana kebijakan publiknya jangan sampai justru akan menimbulkan persoalan berikutnya gitu. Jangan sampai jembatan Kapuas 1 yang diperlukan tadi justru akan menimbulkan persoalan sosial yang lain. Nah, disinilah membutuhkan kerjasama masyarakat untuk melakukan kontrol-kontrol itu, ya kan. Nah, dan saya pikir masyarakat kita, karena ini juga proyeknya, kegiatan ini di tengah kota, tentu setiap hari, setiap saat mata masyarakat akan memandang, dan kita berharap pemerintah juga untuk memberikan ruang, ya kan, memberikan ruang supaya masyarakat juga bisa untuk memberikan kontrol kepada pelaksanaan itu sendiri. Jadi kalau misal tidak ada ruang akan menjadi liar nantinya. Kita berharap nanti hal-hal yang sifatnya pengaduan dan sebagainya itu sudah ada ruang tersendiri yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga nanti masukan-masukan itu dari masyarakat akan bisa terdengar. Itu menginginkan pelaksanaan jembatan duplikat Kapuas 1 ini berjalan dengan baik. Tentu tidak sedikit menelan dana yang cukup besar. Abang sudah sampaikan bahwa peran masyarakat dan eksekutif dan legislatif untuk melakukan pengawasan. Nah, bagaimana hingga terjadi persoalan hukum di lapangan, Pak? Iya,
Kalau terjadi persoalan hukum di lapangan, tentu kita untuk apa mesti diurai dulu gitu ya, persoalan hukum seperti apa. Kalau misal kayak kemarin itu persoalan hukum di lapangan terkait dengan misalnya pembahasan lahan, sepertinya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Sampai saat ini kita belum, atau benar-benar tidak terjadi ada temuan-temuan atau hal-hal yang sifatnya masalah komplain atau temuan-temuan terkait dengan ganti rugi dan sebagainya, ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Tapi yang kita dengar sampai saat ini belum ada pelaporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan pembebasan lahan itu sendiri. Nah, kemudian juga mulai dari pengerjaannya, yang pengerjaan yang dilakukan oleh PUPR ini melalui kontraktor yang dipercaya untuk itu, kita terus dikontrol, kita tidak memahami seperti apa pelaksanaannya. Tapi yang jelas bahwa di dalam kembali kepada hukum jasa konstruksi, ketika bicara masalah jasa konstruksi berarti itu bicara terkait dengan kontrak. Jadi semua persoalan yang terkait dengan pembangunan jembatan, duplikat jembatan Kepala 1 ini, itu semuanya terikat dalam kontrak. Nah, kalau sudah bicara kontrak, artinya sebenarnya di dalam hukum itu tidak ada pidana sebetulnya. Yang ada adalah persoalan perdata. Nah, yang saya maksudkan adalah ketika ada persoalan-persoalan mungkin tidak sesuai dengan BSTEK atau mungkin ada yang menyimpang dan sebagainya, maka pemerintah dalam hal ini adalah APIP, aparatur pengawasan internal pemerintah, APIP untuk melalui inspektoratnya untuk melakukan monitoring terus. Nah, dengan monitoring itu maka pelaksana itu akan selalu termonitor, dan ketika ada penyimpangan harus segera dilakukan peneguran dan sebagainya. Jangan sampai justru nanti itu berkolaborasi untuk melakukan penyimpangan. Kan di sana ada konsultan pengawas, kemudian ada konsultan pengawas internal, dan juga konsultan pengawas eksternalnya. Nah, oleh sebab itu makanya dalam pelaksanaan ini harus bersinergi gitu ya. Ketika ada masalah, sekali lagi saya katakan, maka pemerintah daerah harus menguatkan APIP-nya, aparatur pengawasan internal pemerintah itu harus diaktifkan benar, sehingga nanti betul-betul ketika ada masalah tidak perlu ada aparatur penegak hukum yang lain, baik itu kejaksaan maupun penyidik kepolisian untuk masuk di ranah itu, mesti diselesaikan dulu melalui APIP. Tapi ya kita berharap tidak terjadilah hal-hal kayak begitu ya kan. Tapi untuk mengantisipasi itu kita berharap supaya masyarakat terus melakukan kontrol, dan pemerintah daerah juga dan PUPR juga, dan pelaksanaan ini tidak boleh ada merasa ada pihak-pihak yang paling berkuasa gitu ya, atau ego sektoral istilahnya itu, yang sehingga mengabaikan fungsi dan peran masing-masing. Walaupun ini adalah sumber dananya adalah dari APBN, tetapi juga pemerintah daerah punya hak, punya kewajiban untuk melakukan kontrol. Apalagi gubernur sendiri, gubernur sebagai kepenjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang tentunya juga punya kewenangan untuk melakukan kontrol itu. Nah, maka kontrol terus-menerus dilakukan ini dimaksudkan adalah supaya on the track, berjalan dengan baik, sehingga ini betul-betul endingnya nanti akan menjadi harapan masyarakat dan harapan kita semua sebagai warga Kalimantan Barat. Baik, Bang Herman Kopi, Anda sebagai pengamat hukum Kalimantan Barat, memang sudah paham betul tentang bagaimana terjadi hukum pidana terkait mengenai pelaksanaan pekerjaan proyek fisik yang ada di Kalimantan Barat. Nah, bagaimana ketika barang itu terjadi? Ya, kalau barang itu terjadi, yang pidana itu sebenarnya dalam hukum jasa konstruksi itu ketika proses tender. Ketika proses tender ada cerita proses cogok, menyogok dan sebagainya, itu pidana. Tetapi di dalam pengerjaan proyek itu ketika ada yang tidak sesuai, mungkin katakanlah yang terjelek sekali, roboh sekalipun, itu bukan pidana sebetulnya, ya kan? Tinggal dipanggil pelaksananya, dia harus bertanggung jawab, dia selesaikan sesuai dengan kontrak yang ada, selesai. Jadi pertanggungjawabannya terletak pada pertanggungjawaban keperdataan. Jadi bukan petunjuk pidana. Nah, cuman masalahnya pemerintah daerah kita tidak menguatkan APIP tadi. Jadi fungsi dan peran APIP itu aparatur pengawasan internal pemerintah. Nah, ketika ada masalah, maka karena ini dana APBN, maka pemerintah pusat dalam hal ini PUPR membentuk tim tersendiri untuk melihat apa persoalan yang terjadi di lapangan. Dari hasil investigasi tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat tadi melalui PUPR tadi, maka langkah-langkah apa harus dilakukan. Ketika itu betul-betul berkaitan dengan keperdataan tadi, maka yang pelaksana itu bertanggung jawab penuh terhadap apa yang ada dalam pekerjaan itu. Tetapi kalau ada unsur-unsur pidana di situ dan sebagainya, maka persoalannya akan berbeda. Tetapi sekali lagi itu, maka
penegak hukum yang lain, baik itu kejaksaan, kepolisian, tidak boleh dulu masuk di sana, ya kan, mesti harus diselesaikan dulu menjadi melalui APIP. Nah, inilah yang sekarang ini terjadi. Mohon maaf, di Kalimantan Barat ini kita ini tidak boleh ada sedikit masalah langsung saja diponis, langsung dipanggil kontraktor. Itu salah sebenarnya, tidak boleh. Sudah ada ketentuan dari Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung sudah ada MOU bersama dengan Kapolri, sampai sekarang masih berlaku itu. Saya punya dokumen-dokumen itu. Jadi tidak boleh ada pidana di situ, dan itu harus, kalau ada pelaporan dari masyarakat, itu harus juga disampaikan dulu kepada APIP. Nah, APIP nanti hasil itu progres pemeriksaan seperti apa baru disampaikan kepada APH. Jadi selama itu masih terkait dengan kontrak, maka tetap dia dalam ranah hukum perdata. Anda mengatakan bahwa bisa masuk dalam hukum perdata. Nah, dalam konteks hukum perdata, seperti apa sih mekanismenya? Ya, mekanismenya itu tadi, ketika ada persoalan tahap pekerjaan itu, katakanlah seperti jembatan ini tadi, maka kalau persoalannya itu betul-betul fatal sifatnya, maka pemerintah pusat sebagai sumber APBD, sumber dana tadi, itu membentuk tim, ya kan? Biasanya sampai 5 orang tim. Tim ini nanti akan melakukan investigasi apa persoalannya, ya kan? Nah, setelah ditemukan persoalannya, maka si pelaksana dipanggil, ini keadaannya, ini yang terjadi. Tinggal ditanya kepada si pelaksana, apakah dia siap untuk mengembalikan, membangun kembali sesuai dengan kontrak. Kalau yang bersangkutan mengatakan saya siap, selesai. Tinggal kita tunggu saja. Cuma tentu ada penaltinya karena tidak sesuai dengan masa kerjanya, itu aja masalahnya. Jadi tidak ada pidana sebenarnya di dalam jasa konstruksi itu karena diikat dalam kontrak itu tadi. Baik. Sebelum lain, Bang, berkaitan tentang mengharapkan kepada pelaksanaan pekerjaan jembatan Kapuas 2 yang duplikat ini, apa yang Anda harapkan dari hal ini? Ya, kita berharap supaya ini tetap on the track, ya kan, dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini tidak kita dengar ada hal-hal yang tidak bagus gitu ya, dan kita berharap terus berjalan seperti itu, dan pelaksanaan pun kita berharap juga tetap berpegang tegak lurus sesuai dengan kontrak yang ada. Kalaupun ada persoalan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak, dalam artian karena memang katakanlah ini karena persoalan alam dan sebagainya, kita punya mekanisme yang lain, itu ada addendum dan sebagainya. Ini kan masih bisa dibicarakan lebih lanjut. Tetapi yang paling diharapkan oleh masyarakat itu artinya jembatan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan apa-apa. Jangan sampai nanti justru jembatan ini dibangun akan muncul masalah baru lagi, ya kan? Nah, tentu tidak, kita berharap tidak seperti itu. Nah, tentu saja ini berbagai instrumen-instrumen itu sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu setelah pelaksanaannya nanti, ketika itu sudah selesai, maka akan diserahkan pemerintah daerah akan mengelolanya, misalnya apakah pemerintah provinsi atau itu pemerintah kota. Tentu itu nantinya akan terkait dengan bagaimana untuk melakukan rekayasa jalan terhadap jembatan itu sendiri, sehingga dalam rekayasa jalan itu sendiri tentu nanti akan dampak-dampak tingkat kemacetan, baik itu orang maupun distribusi barang kita tidak akan terjadi. Penegasan terhadap penegak hukum melakukan pengawasan jembatan itu, Bang? Ya, kita berharap bahwa aparat penegak hukum kita, baik itu dari kejaksaan maupun dari pihak kepolisian, ketika ada laporan dari masyarakat, kita berharap aparat kita juga merespon tentu dengan menggunakan mekanisme yang ada. Bukan berarti APH yang ada itu langsung memanggil pelaksananya, tentu ini akan bermasalah terhadap proyek itu, maka mekanismenya itu APH yang bersangkutan ketika mendengarkan laporan masyarakat harus disampaikan dulu kepada APIP, aparatur pemerintahan, pengawasan internal pemerintah tadi, harus disampaikan kepada APIP. Tidak boleh APH sendiri, baik kejaksaan maupun kepolisian, bertindak sendiri terhadap laporan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kita berharap supaya aparatur pemerintah kita juga, penegak hukum kita, kepolisian, kejaksaan terus-menerus secara aktif untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan ini, sehingga betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai terjadi high cost gitu ya. Dari setiap kegiatan proyek pemerintah, high cost ini harus tertekan. Jangan sampai timbulnya cost biaya tinggi karena ada hal-hal yang tidak penting gitu ya, karena ada faktor-faktor X dan sebagainya. Justru itu akan berdampak terhadap kualitas sebuah pekerjaan, apalagi jembatan.
jembatan ini satu hal yang sangat sangat urgen, dan tingkat kehati-hatiannya harus betul-betul prima, ya kan, sebab ini menyangkut masalah keselamatan. Hal-hal yang tidak penting gitu ya, karena ada faktor-faktor X dan sebagainya, justru itu akan berdampak terhadap kualitas sebuah pekerjaan, apalagi jembatan. Jembatan ini satu hal yang sangat sangat urgen, dan tingkat kehati-hatiannya harus betul-betul prima, ya kan, sebab ini menyangkut masalah keselamatan. Terima kasih Anda telah menyimak kami di Acaya Televisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Acaya Televisi. Demikian rangkaian acara dialog eksklusif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ikuti dialog selanjutnya.